Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan saya Asfira Mansur, mahasiswa aktif jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Suryadi SHMH pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hak paten, landasan hukumnya, kemudian menjelaskan mengenai invensi dan inventor, serta memberikan contoh invensi yang telah ditemukan oleh B.J. Habibie dan di mana kita bisa mendaftarkan permohonan hak paten. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video berikut ini. Siapa yang tidak kenal dengan B.J. Habibie? Sosoknya dikenal sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Sebelum menduduki kursi tertinggi itu, ia lebih dikenal sebagai seorang yang jenius, yang memiliki segudang karya dan penemuan yang bernilai sangat tinggi. Selama hidupnya, B.J. Habibie memiliki lebih dari 45 hak paten, utamanya di bidang industri dirgantara. Namun, sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai invensi yang ditemukan oleh B.J. Habibie, maka sebaiknya kita terlebih dahulu memahami apa sih itu hak paten. Hak paten merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang diberikan negara kepada satu lembaga atau perorangan. Hak paten juga memberikan hak eksklusif bagi inventor atau penemu, yakni hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, inventor adalah seorang atau beberapa orang yang bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam satu kegiatan yang menghasilkan invensi. Nah, invensi sendiri adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dan hak paten dapat diartikan sebagai bentuk jaminan kepastian hukum atas karya intelektual seseorang, seperti pada temuan perhitungan keretakan sayap pesawat oleh B.J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia. Salah satu penemuan ini paling fenomenal karena sampai saat ini teori keretakan tersebut masih digunakan di dunia penerbangan. Saking fenomenalnya penemuan ini, Habibie mendapat julukan Mr. Crack. Secara historis, di balik Crack Progression Theory merupakan awal mula dimulainya kontribusi Pak B.J. Habibie dalam dunia industri penerbangan. Sekitar tahun 1960, kondisi teknologi pesawat terbang masih belum secanggih dibandingkan hari ini. Maka, dari itu, tidak jarang ditemukan kerusakan-kerusakan yang dialami oleh badan pesawat yang jika dibiarkan akan sangat berbahaya jika diterbangkan begitu saja. B.J. Habibie dengan teorinya dapat mengkalkulasikan keretakan pada badan pesawat terbang yang disebabkan oleh kelelahan atau fatigue. Titik rawan fatigue atau kelelahan pada badan pesawat biasanya terjadi pada bagian sambungan antara sayap dan badan pesawat terbang, atau antara sayap dan dudukan mesin. Kelelahan ini dipicu dari guncangan keras yang dialami secara terus-menerus baik ketika saat take off maupun landing. Hal tersebut kemudian menjadi awal dari keretakan atau crack. Semakin lama, keretakan itu akan semakin memanjang dan berakibat buruk sebab sayap pesawat berpotensi patah tanpa diduga. Dari masalah tersebut, kemudian Habibie menawarkan sebuah teori yang dapat menjadi sebuah solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh industri penerbangan saat itu. Melalui teori crack ini, Habibie berhasil menghitung crack itu secara rinci hingga pada hitungan atomnya. Dengan begitu, resiko pesawat jatuh dapat dicegah dan membuat pemeliharaannya menjadi semakin mudah dan murah. Nah, dari penjelasan penemuan B.J. Habibie tersebut, itu adalah sebagai salah satu contoh bentuk invensi pada pesawat yang disebut dengan Crack Progression Theory, yang mana telah mendapatkan hak paten. Perlu kita ketahui bersama bahwa hak paten ini memiliki masa berlaku teman-teman, yang berarti paten harus diperpanjang atau diperbarui. Apabila paten tidak diperpanjang, maka hak eksklusif tersebut akan hilang, dan invensi yang kita temukan pun dapat dipakai oleh khalayak umum tanpa memberikan kompensasi kepada inventornya.
Adapun jangka waktu perlindungan paten terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Paten dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni paten dengan paten sederhana. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Kemudian, paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun, teman-teman, sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Nah, kedua, paten sederhana. Paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang baru berupa produk atau proses metode baru. Sementara itu, paten sederhana diberikan jangka waktu selama 10 tahun sejak penerimaan permohonan paten sederhana. Adapun landasan hukum dari hak paten itu sendiri terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Namun sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Paten. Bagi pelanggar hak paten itu diberikan sanksi sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Paten yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dilarang pada pasal 160 UUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan didenda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, setelah kita mengetahui pelanggaran hak paten, maka sebaiknya kita lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam melakukan suatu perbuatan. Apalagi sanksinya tidak main-main, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui invensinya telah mendapatkan hak paten, maka teman-teman bisa mengakses website yang tertera di bawah ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki invensinya, ide-ide yang luar biasa yang bisa memecahkan satu masalah atau dapat memberi manfaat di bidang teknologi, maka teman-teman bisa dapat segera mendaftarkan permohonan hak patennya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau DJHKI di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, agar teman-teman bisa mendapatkan perlindungan hak paten dan tentunya dapat hak eksklusifnya juga. Nah, itulah dia teman-teman sedikit penjelasan mengenai hak paten. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk saya pribadi. Dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Aspira Mansur pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.